biodata ibu ya. Apakah boleh tahu ibu siapa? Saya dengan Ibu Indri. Bapaknya siapa? Dengan Bapak Sienyo. Baik, umur ibu berapa ya kalau boleh tahu? Saya umur 28 tahun sekarang. 28 tahun. Bapaknya berapa? 32 tahun. 32 tahun. Agamanya kalau boleh tahu apa ya ibu? Agama Hindu. Pendidikan terakhir ibu sama bapak apa ya? Saya bilang terakhir itu SMK. SMK. Kalau bapaknya? SMA. SMA. Pekerjaannya apa ibu? Pak? Saya sekarang ibu rumah tangga. Kalau bapaknya? Polisi. Kalau boleh tahu alamat rumahnya di mana? Di Pakis Naga. Oh, Pakis Naga. Dekat ya bu, Pak? Dekat. Baik, ibu jadi di sini alatan memeriksa diri ibu di sini tuh untuk apa ya bu? Tujuannya? Tujuannya untuk memeriksa kehamilan istri saya. Oh iya. Jadi sini saya kesini itu untuk melihat kehamilan bidan. Apakah ibu ada keluhan untuk kamu? Di sini keluhan saya itu sebenarnya normal, yaitu saya susah buang air besar. Oh gitu ya bu. Kalau kita menstruasinya itu awal mensnya itu pada umur berapa ya bu? Itu saya awal mens itu umur 15 tahun. Siklusnya itu setiap bulannya teratur atau gimana bu? Saya setiap bulannya itu teratur, setiap bulan mens yaitu setiap tanggal 11 ya seperti setiap bulan itu setiap 11. Lama haidnya berapa hari bu? Kalau saya lama haidnya itu setiap 5 sampai 7 hari. 5 sampai 7 hari. Lama juga ya bu? Ya. Apakah ibu selama haid itu sering mengalami kesakitan? Sebenarnya saya tidak pernah, paling pas hari pertama saja saya sedikit keramas perut, tapi setelahnya itu biasa saja. Ibu kasih pembalutnya dalam satu hari itu berapa kali ya? Saya karena lumayan banyak mensnya itu bisa sampai 4 kali dan 4 kali. Kalau boleh tahu HT-HT-nya kalau tidak salah itu HT saya tanggal 30 November 2022. Ibu jadi di sini saya akan menanyakan riwayat perkawinan ibunya belum ada. Jadi ibu ini pernikahan keberapa itu? Saya pernikahan pertama. Oh, pertama ya. Jadi status pernikahannya itu sah ya bu? Sudah sah. Lama pernikahannya berapa tahun ya bu? Sudah 1 tahun. Jumlah anaknya berapa bu? Kebetulan ini saya hamil anak pertama. Yang ditunggu-tunggu ya bu? Ya. Jadi saya akan menanyakan riwayat kehamilan sekarang itu ibu apakah sudah pernah USG sebelumnya? Sebelumnya pada trimester pertama dan masuk trimester kedua ini saya sudah USG sebanyak 2 kali. Yang pertama itu di dokter dan yang sebelumnya itu di puskesmas. Apakah ibu pernah ke bidan gitu? Ke bidan yang lainnya apa? Sebelumnya hanya mengecek keadaan kandungan tapi semuanya normal. Untuk gerakan janinnya ibu pertama kali itu sejak kapan? Waktu itu pertama gerakan itu saat kehamilan menginjak 4 bulan. Saya merasakan gerakan janin itu pada saat saya sedang makan, misalnya sedang minum, istirahat, duduk, bergerak, lumayan aktif sih. Untuk riwayat kesehatannya, apakah ibu atau bapak atau keluarga pernah mengalami penyakit jantung, hipertensi, yang begitu? Tidak
tidak ada keturunannya bawaan. Berarti anak-anaknya apakah ibu pernah operasi seperti operasi muncul ya kayak gitu? Sebenarnya tidak sih. Untuk riwayat keluarga berencana KB itu ibu nanti apa sekarang KB masih belum terencana, mungkin nanti saat selesai anak atau anak saya belum 1 tahun mungkin saya akan berencana. KB-nya pakai KB apa ya kalau boleh tahu? Saya belum tahu tentang hal itu, tapi nanti mungkin saya kesini lagi untuk konsultasi. Tentunya keadaan psikologis sosial keluarga itu ibu selama kehamilan sulit bernafas apa gimana? Untuk sekarang mungkin sedikit kesusahan bernafas, tapi itu masih dalam batas normal dan tidak mengganggu aktivitas saya dan tidak mengganggu tidur saya. Untuk pola makan dan minumnya ibu mengonsumsi apa ya kalau boleh tahu? Terus dalam sehari itu berapa kali minum? Berapa gelas minumnya? Terus makannya berapa kali? Saya sudah sesuai anjuran sebelumnya, sesuai anjuran ibu hamil itu makan tiap sedikit tapi sering karena saya mengalami mual muntah. Terus untuk minumnya saya sudah cukup. Terus untuk pola eliminasi BAK dan BAB itu ibu berapa kali sehari ya? Dalam satu hari itu berapa kali gitu? Untuk kencing saya sering, mungkin karena kandungan saya sudah 50 besar, jadi saya sering kencing, tapi itu tidak mengganggu tidur saya dan tidak mengganggu aktivitas saya. Untuk PAK saya itu adalah kebanyakan saya belum sulit PAK, tapi PAK-nya itu tidak sering dan tapi satu hari bisa tidak BAB. Untuk istirahatnya ibu kalau tidur malam itu jam berapa, tidur siang itu jam berapa? Kalau untuk tidur malam dan tidur siang itu saya rasa sudah. Untuk ibu sehari-hari pekerjaannya apa kalau di rumah itu seperti apa? Saya ibu rumah tangga. Jadi kesehariannya itu saya ya masak aja ngurusin dapur, ngurusin rumah. Untuk personal hygiene-nya ibu keramas berapa kali sehari ya? Berapa minggu sekali gitu? Dalam seminggu 2 kali, jadi keramas 2 kali, keramas itu bisa setiap 2 hari atau 3 hari. Kalau untuk gosok giginya Sudah. Untuk ganti pakaiannya Saya sudah selesai mandi, saya jadi itu untuk sikap atau respon terhadap kehamilan sekarang keluarga suami itu bagaimana ya? Mendukung atau gimana gitu? Dari lingkungan saya, suami saya dan keluarga itu mendukung dan ini kebetulan anak yang dinantikan. Tapi ibu kalau Pak ada khawatir itu terhadap kehamilan kamu? Sedikit khawatir, tapi karena sudah begitu, jadi saya merasa aman. Kalau boleh tahu rencana persalinannya di mana ya? Sepertinya nanti saya akan bersalin di bidan atau mungkin di klinik itu Ya sih, nanti tergantung aja gitu. Kalau memungkinkan bisa di bidan ya di bidan, kalau misalkan tidak memungkinkan ya bisa ke dokter. Apakah ibu sudah mempersiapkan persalinan di baju yang untuk pakaian dan lain-lain mungkin saya pada saat belum kehamilan saya sudah besar itu 7 atau 8 bulan saya akan. Baik ibu, jadi di sini saya sudah melakukan anamnesis. Baik ibu, jadi di sini saya sudah melakukan anamnesa ibu ya. Biodata itu adalah identitas ibu ya. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan ibu ya. Silakan ibu. Ibu selanjutnya saya akan
Ditekuk ibu itu tangannya. Dan ini untuk lihat ibu normal ya bu, 20 Selanjutnya akan memeriksa suhu ibu. Apakah batasan sendiri apa di sini? Jadi selanjutnya saya akan memeriksa tekanan darah ibu. Ibu permisi ya bu. Baik ibu, jadi untuk tekanan darah ibu normalnya 120 ke 70. Baik, ini untuk suhu ibu normalnya 36,5 ya bu. Baik, ini selanjutnya saya akan memeriksa ujung rambut sampai di kaki ibu ya. Nah itu untuk rambut ibu bagus, untuk kebersihannya bagus, tidak ada ketombe. Terus ya bu, saya palpasi, tidak ada benjolan, rambutnya hitam ya bu. Terus untuk mata ibu, untuk palpebranya, terus ya bu, tidak ada pembengkakan, tidak ada benjolan. Untuk selera ibu putih, yang satu lagi putih ya bu. Untuk pupilnya mengecil ya bu. Terus selanjutnya pemeriksaan pada hidung. Ini ya bu, tidak ada benjolan. Untuk kebersihannya ibu sangat bagus, tidak ada pembengkakan, tidak ada kotoran ibu. Ibu bisa bernapas. Satu lagi bu. Baik, sudah. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada mulut ibu. Untuk mulut ibu itu merah muda, tidak kering ya ibu, lembab. Terus untuk kebersihan giginya ibu sudah bersih, tidak ada karang gigi, tidak ada sariawan. Ibu bisa dilonjorkan sedikit ibu lidahnya, terus tidak ada amandel ya ibu, bagus. Selanjutnya saya akan memeriksa pada telinga ibu. Untuk telinga ibu sudah simetris sejajar dengan mata. Permisi ya bu, telingaku. Untuk kebersihannya ibu sudah bagus, tidak ada kotoran ya bu. Terus ibu saya palpasi, tidak ada benjolan. Apakah sakit? Tidak. Selanjutnya ibu, permisi ya. Satu lagi sama ya bu, tidak ada kotoran, bersih. Permisi ya. Tidak ada benjolan. Apakah sakit? Ibu sakit tekan? Tidak. Baik, selanjutnya saya akan memeriksa pada leher ibu. Tidak ada pembengkakan ya ibu pada vena jugularis, terus kelenjar tiroid sama kelenjar limfu ya bu. Ibu bisa tarik ke kami bu. Tidak ada pembengkakan ibu dari di vena jugularis. Ini juga sama ya, tidak ada pembengkakan. Baik ibu, jadi di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada payudara ibu. Untuk payudara ibu tidak ada benjolan ya bu, aman. Yang satunya lagi juga sama ya bu, tidak ada benjolan. Untuk areola mamanya sudah membesar, putih, sudah menonjol, dan saat ditekan sudah ada cairan ya bu. Yang satunya lagi areola mamanya sudah menghitam, putih sudah menonjol, dan saat ditekan sudah ada cairan. Jadi kembali ya bu. Baik, selanjutnya saya akan memeriksa pada perut ibu. Permisi ya bu, dibuka.
kakinya bisa ditekukan ibu. Baik, jadi yang untuk kakinya ibu bisa ditekan. Permisi ya. Baik ibu, di sini saya akan melakukan leopard pertama. Di sini saya sudah teraba, lunak, kemungkinan ini bokong janin ibu ya bu. Selanjutnya leopard 2. Untuk mengetahui bagian kanan kiri ibu, untuk pada perut kiri ibu itu teraba, kosong, dan menjelang kecil, kemungkinan ini ekstremitas ibu, janin ibu. Terus untuk perut kanan ibu teraba, panjang, lurus seperti papan, kemungkinan punggung janin ibu. Untuk leopard ketiga, untuk menentukan bagian bawah janin. Baik ibu, di sini teraba, keras, bulat, kemungkinan ini kepala janin ibu ya bu. Ini saya akan mencoba untuk menggoyangkan kepala janin ibu ya. Terus ibu, di sini saat digoyangkan tidak goyang ya bu, kemungkinan ini hampir semua sudah memasuki PAP ibu. Saya mau membelakangi ibu. Leopard 4 untuk menentukan seberapa jauh mana kepala janin ibu sudah memasuki ke PAP dan posisi di bagiannya bu. Baik, selanjutnya saya akan mengukur PFU ibu ya bu. Baik ibu, untuk PFU ibu itu normal ya bu 133. Ibu, jadi di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada BJJ ibu ya. Baik ibu, sudah teraba ya ibu. Permisi ya bu. Izin tangan sebentar. Baik. Saya akan memeriksa ibu ya bu. Baik ibu, untuk detak jantung dari ibu itu normalnya ibu 140 kali per menit. Permisi ya bu. Baik ibu, ibu bisa duduk kembali untuk melakukan pemeriksaan refleks patella. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada tangan ibu ya. Permisi ya bu. Baik ibu, tidak ada benjolan, tidak odem ya. Untuk kebersihan bukunya udah bagus. Terus satunya lagi bu, tidak ada odem, bagus ya bu. Untuk kebersihan bukunya udah sangat bagus. Permisi ya bu. Saya akan memeriksa pada ibu tidak ada odem ya bu. Untuk kebersihannya sudah bagus. Ini juga sama ya bu, tidak ada odem. Untuk kebersihan bukunya sudah sangat bagus. Terus selanjutnya saya akan melakukan refleks patella ya bu. Untuk akhirnya ibu bisa dilemaskan. Permisi ya. Baik, sudah bagus ya bu. Baik, sudah bagus. Baik ibu, jadi sini saya sudah melakukan pemeriksaan leopard dan payudara ibu dan ekstremitas ibu. Selanjutnya ibu bisa menggantikan pakaiannya ibu kembali ya. Baik ibu, jadi saya sudah melakukan pemeriksaan di sini ibu ya. Terus sudah melakukan juga pemeriksaan KTP. Untuk tensi ibu normalnya 120/70, untuk darah ibu normal 80 kali per menit, untuk pernapasan ibu normal 20 kali per menit, untuk suhu ibu normalnya 36,5 derajat Celcius. Jadi untuk usia kehamilan ibu ini 28 minggu, letak bayi sudah bayi tapi belum memasuki PAP atau kandung ya bu. Untuk BCG bayi normal, terus konseling Oke, mau bisa. Langsung aja Pak. ya ya. Jadi untuk konseling ibu itu kan tadi sulit buang air. Mau bisa. Oh benar ya. Baik ibu, jadi konseling ibu itu sulit untuk buang air besar ibu ya. Jadi ibu itu harus melakukan atau meningkatkan asupan yang mengandung serat. Bu,
Terus ibu juga harus memakan buah-buahan seperti pepaya agar merasakan pencernaan ibu ya. Terus ibu juga harus mengkonsumsi sayuran. Dan ibu